Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kimia Analitik. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas materi mengenai permanganometri dan gravimetri. Untuk permanganometri, tujuannya untuk mengetahui konsentrasi larutan standar KMNO4 sebagai peniter dengan zat baku primer H2C24 2H2O, serta untuk menentukan konsentrasi larutan sampel secara permanganometri. Kemudian untuk prinsip percobaan permanganometri adalah berdasarkan reaksi redoks, reduksi oksidasi antara asam oksalat dengan kalium permanganat dalam suasana asam dan panas. Titik akhir titrasi ditandai oleh perubahan warna yang terjadi dari tidak berwarna menjadi rosoma. Proses pertama yang perlu dilakukan dalam percobaan permanganometri ialah penimbangan zat beku primer H2C2O4 atau asam oksalat. Alat-alat yang perlu dipersiapkan dalam proses penimbangan yaitu spatula, kuas, botol timbang, serta neraca digital. Berikut prosedur penimbangan yang perlu dilakukan. Pertama, pastikan timbangan tersambung dengan arus listrik. Kemudian, tekan tombol power. Selanjutnya, bersihkan piringan timbangan menggunakan kuas. Masukkan botol timbang. Kemudian, tekan tombol enter. Selanjutnya, masukkan atau timbang zat yang digunakan sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Catat berat hasil penimbangan. Perlu diperhatikan apabila penimbangan tidak sesuai dengan perhitungan awal yang seharusnya ditimbang, maka lakukanlah kembali perhitungan konsentrasi zat sesuai dengan berat zat yang ditimbang. Proses kedua yang perlu dilakukan dalam percobaan permanganometri ialah proses pelarutan zat beku primer. Alat-alat yang perlu dipersiapkan dalam proses pelarutan diantaranya Erlenmeyer, corong, lebu takar, gelas kimia, pipet tetes, batang pengaduk, serta bahan yang digunakan yaitu aquades, kertas hisap. Berikut merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pelarutan zat. Hal yang pertama yang perlu dilakukan ialah bilas seluruh alat yang digunakan dalam proses pelarutan menggunakan aquades. Setelah itu, lakukanlah setting alat, yaitu labu ukur, corong pendek, serta kertas isap, sebagaimana susunan yang asisten contohkan. Setelah alat tersusun, lalu isi botol timbang menggunakan aquades. Kemudian, aduk hingga zat melarut sempurna. Kemudian masukkan zat yang telah larut ke dalam lebu ukur dengan posisi yang asisten contohkan. Bilas botol timbang dan batang pengaduk menggunakan aquades hingga bersih dan tidak ada zat yang menempel dan tersisa.
bilas corong, serta ujung corong menggunakan Aquades. Setelah itu, bilas juga dinding labu ukur menggunakan Aquades. Hal ini perlu dilakukan dan perlu diperhatikan apabila terdapat zat yang masih tersisa, maka akan mempengaruhi konsentrasi pada larutan. Selanjutnya, isi labu ukur menggunakan Aquades hingga kurang lebih 1 cm di bawah tanda batas. Siapkan batang pengaduk serta kertas isap. Keringkan bagian dinding labu ukur di bagian atas tanda batas. Perlu diperhatikan, ketika perlakuan pengeringan ini, kertas isap tidak boleh terkena larutan. Apabila terkena larutan, maka akan mengubah volume serta konsentrasi larutan. Setelah itu, tanda bataskan larutan menggunakan pipet tetes dengan hati-hati. Serta pastikan dan perhatikan meniskus yang digunakan. Terakhir, homogenkan larutan seperti yang asisten contohkan. Lakukanlah kurang lebih 10 hingga 15 kali. Alat-alat yang diperlukan diantaranya Erlenmeyer, corong, labu takar, gelas kimia, pipet tetes, batang pengaduk, pipet seukuran 10 ml, pipet berukuran 10 ml, ball filler, tabung reaksi, bunsen, kasa asbes, kaki 3, buret, klem, statif. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam percobaan permanganometri diantaranya H2C2O4 atau asam oksalat sebagai larutan baku primer, KMNO4 atau kalium permanganat sebagai larutan baku sekunder, H2SO4 atau asam sulfat sebagai pereaksi, serta korek api. Proses ketiga yang perlu dilakukan yaitu proses pembilasan alat. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kontaminan atau zat lain yang dapat mengganggu serta mempengaruhi jalannya reaksi yang terjadi. Hal pertama yang perlu dilakukan ialah membilas alat yang akan digunakan menggunakan Aquades. Setelah itu,
Bilas alat yang akan digunakan menggunakan larutan yang akan digunakan. Yang pertama, bilas pipet seukuran 10 ml menggunakan larutan asam oksalat. Pastikan larutan menyentuh seluruh bagian permukaan pipet seukuran. Kedua, bilas pipet berukuran menggunakan asam sulfat. Lakukanlah seperti yang sebelumnya. Ketiga, bilas buret yang digunakan menggunakan kalium permanganat. Pastikan pula larutan menyentuh seluruh permukaan dinding buret. Kemudian, isi buret menggunakan kalium permanganat hingga di atas tanda batas. Setelah itu, keringkan dinding buret bagian atas menggunakan kertas isap. Kemudian, tanda bataskan. Proses keempat yang perlu dilakukan ialah proses titrasi. Titrasi pertama yang dilakukan ialah titrasi pembekuan kalium permanganat. Pertama, pipet 10 ml asam oksalat menggunakan pipet seukuran. Jangan lupa diberi perlakuan untuk diseka. Kemudian, masukkan larutan tersebut ke dalam labu Erlenmeyer melalui dinding labu Erlenmeyer dengan posisi kurang lebih sekitar 45 derajat seperti yang asisten contohkan. Kemudian, tambahkan H2SO4 6 normalitas sebanyak 5 ml menggunakan pipet berukuran.
lakukan perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu, panaskan larutan tersebut hingga suhu sekitar 60 hingga 70 derajat Celcius. Setelah itu, lakukan titrasi dengan larutan kalium permanganat hingga didapat titik akhir titrasi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi eros lemah. Catat volume akhir titrasi. Lakukanlah titrasi secara duplo hingga mendapatkan volume konstan. Titrasi selanjutnya yaitu bertujuan untuk menetapkan konsentrasi sampel. Lakukanlah prosedur dan perlakuan yang sama seperti titrasi sebelumnya, seperti memipet 10 ml larutan sampel, lalu menambahkan asam sulfat 6 normalitas sebanyak 5 ml, panaskan hingga suhu larutan 60 hingga 70 derajat Celcius, serta lakukan titrasi larutan tersebut dengan kalium permanganat hingga mencapai titik akhir titrasi yang ditandai oleh perubahan warna yang terjadi menjadi eros lemah. Catatlah volume akhir titrasi. Lakukanlah titrasi secara duplo hingga didapat volume konstan. Berikut merupakan hasil pengamatan percobaan permanganometri. Didapatkan data pada titrasi pembakuan kalium permanganat. Pada titrasi yang pertama didapat volume awal sebesar 0,00 ml dan volume akhir titrasi sebesar 10,61 ml. Kemudian pada titrasi kedua didapat volume awal sebesar 10,61 ml dan volume akhir titrasi sebesar 21,24 ml. Kemudian, di sini sudah tertera data titrasi sampel bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Dari data-data yang diperoleh, maka kita dapat melakukan perhitungan untuk menentukan konsentrasi sampel. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu gravimetri. Materi gravimetri terdiri dari dua, yaitu gravimetri kadar air dan gravimetri kadar abu. Tujuan dari gravimetri kadar air yaitu untuk menentukan kadar air dari suatu sampel atau bahan yang akan diuji menggunakan metode gravimetri. Untuk tujuan gravimetri kadar abu yaitu untuk menentukan kadar abu dari suatu sampel atau bahan yang akan diuji menggunakan metode gravimetri. Sedangkan prinsip dari gravimetri kadar air adalah berdasarkan pengurangan berat penimbangan di mana berat yang hilang merupakan kadar air. Lalu, prinsip dari gravimetri kadar abu adalah sejumlah sampel diabukan dan dipijarkan pada suhu 500 hingga 600 derajat Celcius pada cawan yang telah diketahui beratnya, di mana berat residu adalah berat abu. Alat yang digunakan dalam percobaan gravimetri yaitu tangkrus, cawan uap, lumpang dan alu, neraca analitik, desikator, dan oven. Bahan yang digunakan dalam percobaan gravimetri yaitu yang pertama sampel 1 kopi dan sampel yang kedua yaitu biskuit mari.
Langkah-langkah dalam percobaan gravimetri. Yang pertama, siapkan cawan uap yang bersih dan juga kering. Lalu, panaskan cawan uap ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Pada pemanasan pertama ini, waktu yang dibutuhkan yaitu 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan cawan uap dari oven. Setelah itu, cawan uap yang masih panas dimasukkan ke dalam eksikator selama 10 menit. Setelah itu, keluarkan cawan uap dari eksikator. Lalu, timbang cawan uap menggunakan neraca analitik. Setelah itu, catat berat dari cawan uap yang telah ditimbang. Lalu, masukkan kembali cawan uap ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Pada pemanasan kedua ini, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan yaitu 15 menit. Lakukan perlakuan ini hingga mendapatkan berat cawan kosong yang konstan. Setelah didapatkan cawan yang konstan, lalu timbang sampel sebanyak kurang lebih 1 gram dengan menggunakan alas cawan kosong yang telah konstan. Untuk sampel A, yaitu biskuit mari susu yang telah dihancurkan. Jika penimbangan tidak pas 1 gram, maka harus dicatat untuk penimbangan sampel. Setelah itu,
Masukkan cawan yang berisi sampel ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Lakukan hal yang sama kepada sampel kedua. Untuk sampel B, yaitu kopi Arabica Puntang. Setelah 1 jam, keluarkan cawan yang berisi sampel dari oven. Lalu, cawan yang berisi sampel dimasukkan ke dalam eksikator selama 10 menit. Lakukan hal yang sama kepada sampel kedua. Setelah itu, keluarkan cawan yang berisi sampel dari eksikator. Lalu, timbang cawan yang berisi sampel menggunakan neraca analitik. Catat berat dari cawan yang berisi sampel yang telah ditimbang. Setelah itu, masukkan kembali cawan yang berisi sampel ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Pada pemanasan kedua ini, waktu yang dibutuhkan yaitu 30 menit. Lakukan hal yang sama kepada sampel kedua. Lakukan langkah-langkah berikut secara berulang, sehingga didapatkan berat yang konstan, dengan toleransi selisih berat penimbangan sebesar 0,005 gram. Untuk hasil pengamatan gravimetri, pada sampel pertama yaitu kopi untuk kelompok 1, didapat berat cawan konstan sebesar 17,686 gram, berat sampel sebesar 0,988 gram, berat cawan konstan plus sampel yang sudah dikeringkan sebesar 18,638 gram. Pada sampel kedua, yaitu biskuit, untuk kelompok 2 didapatkan berat cawan konstan sebesar 15,896 gram, berat sampel sebesar
1,000 gram. Berat cawan konstan plus sampel yang sudah dikeringkan sebesar 16,851 gram. Hitunglah kadar air dari setiap sampel. Untuk materi pertemuan 2 dicukupkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan saat praktikum berlangsung. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.